warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Apa kabar sekarang? Hari ini apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Oke, semoga tetap selalu baik ya. Baik, di sini sebelumnya perkenalkan kami dari Poltekkes Kemenkes Semarang ingin melakukan penyuluhan terhadap ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Sebelumnya perkenalkan saya Rindra Wismawan dan teman saya Tasya Usfania. Di sini kami akan melakukan penyuluhan terkait hubungannya dengan flu burung. Mungkin dari ibu-ibu semua dan bapak-bapak semua tidak asing lagi dengan apa yang namanya flu burung. Mungkin salah satu bisa menyebutkan apa itu flu burung, bisa menjelaskan sedikit saja pengertian tentang flu burung. Mungkin saudari Ibu Rahayu. Baik, menurut saya flu burung itu penyakit H5N1 yang disebabkan oleh ternak atau unggas. Yang saya tahu hanya itu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Dan di penyuluhan ini nanti akan kami bahas lengkap dari mulai pengertian, kemudian gejala dan tanda, dan lain sebagainya pada penyuluhan kali ini. Oke, langsung saja. Untuk kontrak waktu, kami membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Apakah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian setuju untuk kontrak waktu 30 menit? Baik, setuju. Setuju. Baik, apabila setuju, langsung saja kami sajikan sebuah materi terkait dengan flu burung. Kata penyakit flu burung ini tidak asing lagi di telinga kita karena pernah booming di Indonesia, pernah menjangkit negara Indonesia pada waktu lalu, dan itu merupakan Indonesia sendiri merupakan kasus terbanyak di dunia. Oke, langsung saja, apa yang Anda ketahui tentang flu burung yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Rahayu Salisaningrum? Tadi merupakan penyakit dari H5N1 yang disebabkan oleh ternak. Nah, ini dia pengertiannya. Untuk pengertiannya, apa itu flu burung? Flu burung atau yang dikenal juga sebagai avian influenza adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh unggas ke manusia. Ingat ya ibu-ibu, oleh unggas ke manusia. Dan kemudian ada banyak jenis flu burung, tetapi hanya beberapa yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Oke, lanjut. Adapun beberapa penyebab flu burung disebabkan oleh infeksi virus influenza tipe A yang berasal dari burung. Sebagian besar jenis virus flu burung hanya dapat menyerang dan menular pada unggas, baik unggas liar maupun unggas peternakan seperti ayam, bebek, angsa, dan burung. Namun ada beberapa jenis virus flu burung yang bisa menginfeksi manusia, yaitu H5N1, H5N6, H5N8, dan H7N9. Baik, apakah para ibu-ibu di sini dan bapak-bapak memiliki unggas seperti ayam, bebek, angsa, dan burung? Apakah punya? Tidak punya. Oke, pasti punya. Karena itu merupakan suatu peliharaan yang mudah untuk dipelihara. Baik, lanjut. Dan adapun cara penularan penyakit flu burung, yang pertama pada unggas itu sendiri. Yang pertama, kontak langsung unggas yang terinfeksi flu burung dengan unggas yang peka. Kemudian melalui feses atau kotoran unggas yang terserang flu burung. Kemudian yang ketiga, melalui lendir yang keluar dari hidung dan mata pada unggas. Kemudian yang keempat adalah melalui udara, kemudian melalui perdagangan unggas, seperti di pasar dan lain sebagainya, kemudian melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Kemudian pada manusia itu sendiri, seperti kita, itu yang pertama adalah melalui udara yang tercemar virus, kemudian melalui kontak dengan unggas yang terinfeksi, kemudian ketiga, melalui daging dan telur unggas yang terinfeksi, kemudian yang terakhir adalah melalui kotoran dari unggas yang terinfeksi. Jadi
mungkin kebersihan harus kita jaga, harus kita perhatikan dalam hal ini. Oke, lanjut. Kemudian ada tanda gejala penyakit flu burung. Tanda gejala pada unggas yang pertama adalah jengger dan pial membengkak dengan warna kebiru-biruan. Kemudian yang kedua adalah perdarahan merata pada kaki yang berupa bintik-bintik merah, atau ada yang disebut juga dengan keroan. Adanya cairan pada mata hidung, gangguan pernapasan, batuk bersin, norok, itu pada unggas. Kemudian keluar cairan eksundat jernih hingga kental dari rongga mulut. Kemudian selanjutnya adalah kerabang telur lembek. Selanjutnya penurunan produksi lebih dari 20%. Dan yang terakhir adalah kematian mendadak pada unggas. Oke, lanjut. Adapun gejala penyakit flu burung itu sendiri, yang pertama adalah tanda gejala pada manusia, demam, suhu badan di atas 38 derajat Celcius, kemudian batuk, sesak nafas, dan mengeluarkan lendir bening dari hidung, kemudian sakit tenggorokan, kemudian hilang nafsu makan, diare dan muntah-muntah, peradangan di paru-paru atau yang disebut dengan pneumonia. Kemudian yang terakhir adalah kematian dengan cepat jika tidak segera diatasi. Jadi harus hati-hati dan harus segera disadari bahwa apa sih sebenarnya tanda gejala penyakit flu burung pada manusia dan juga unggas yang kita punya. Dan untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman kita, yakni Teh Puspan. Kepadanya kami persilakan. Pertama, pemusnahan unggas yang terinfeksi. Apabila terdapat indikasi unggas atau ternak ibu bapak sekalian di rumah mengalami flu burung, maka segera lakukan pemusnahan dengan cara dikubur saat itu juga. Namun, hindari sebisa mungkin kontak langsung. Lalu yang kedua, vaksinasi pada unggas yang sehat. Vaksinasi sendiri tidak hanya dilakukan pada manusia ya Bapak Ibu ya, bisa dilakukan terhadap unggas untuk mencegah penyakit virus terutama pada flu burung ini. Jadi bisa dikonsultasikan atau bisa dicarikan ke pusat layanan kesehatan dokter hewan terdekat. Ketiga, jangan lupa untuk menjaga kebersihan kandang dengan menyemprotkan desinfektan. Selanjutnya, upaya pencegahan flu burung pada kelompok pekerja dengan risiko tinggi, yang termasuk kelompok pekerja risiko tinggi, yaitu ibu-ibu sekalian, seperti pada pekerja peternakan, pedagang, atau tenaga kesehatan yang menangani pasien yang terinfeksi flu burung, atau dokter hewan yang menangani unggas yang terinfeksi. Penjagaannya pertama yaitu selalu mencuci tangan dengan desinfektan atau sabun, dan mandi sehabis bekerja atau kontak langsung dengan unggas atau dengan orang yang terinfeksi flu burung. Selanjutnya, hindari kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi flu burung. Usahakan menggunakan APD bagi yang harus kontak dengan unggas yang terinfeksi flu burung. Lalu, jangan lupa untuk membersihkan dengan air hangat dan deterjen. Selanjutnya, upaya pencegahan flu burung dalam masyarakat umum. Pertama, jaga daya tahan tubuh dengan makan makanan yang bergizi. Lalu, apabila ingin mengolah daging unggas, pastikan olah dengan benar dan sampai matang. 3. Memilih daging unggas yang sehat dan bebas dari infeksi virus. 4. Hindari membeli daging unggas dari daerah yang diduga terjangkit virus flu burung. 5. Menjaga kebersihan diri sendiri dan juga lingkungan sekitar. 6. Jangan lupa untuk menggunakan masker, menutup hidung dan mulut saat bersin batuk untuk menghindari penyebaran virus melalui udara. Selanjutnya, untuk pengobatan flu burung sendiri diberikan oleh tenaga kesehatan. Jadi, Bapak Ibu sekalian,
Apabila terdapat keluarga atau Bapak Ibu sekalian atau tetangga yang terindikasi terinfeksi virus flu burung, segera untuk segera dilarikan ke pusat tenaga kesehatan terdekat ya. Lalu pengobatan yang kami lakukan, pertama pasien dirawat dalam ruang isolasi selama kurang lebih 7 hari untuk menghindari penularan lewat udara. Kedua, kita biasanya memberikan oksigen bila terdapat sesak nafas yang mengarah kepada gagal nafas. Ketiga, hidrasi dengan pemberian cairan parenteral atau yang biasa ibu sekalian ketahui dengan infus. Terakhir, pemberian pereda gejala flu seperti penurun demam. Selanjutnya, baik, sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada ibu-ibu sekalian? Sejauh ini belum. Oke, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akan bertanya ya kepada ibu-ibu sekalian, apa saja cara pencegahan infeksi virus flu burung terhadap unggas? Kepada Ibu Renanda. Baik, untuk upaya pencegahan flu burung tersebut adalah dengan cara 1, pemusnahan unggas yang terinfeksi, kemudian vaksinasi pada unggas yang sehat, dan yang terakhir menjaga kebersihan kandang dengan menyemprotkan desinfektan. Ya, Bu Renanda, benar sekali. Lalu untuk selanjutnya, apabila di masyarakat umum, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah virus flu burung ini agar tidak menjadi pandemi seperti saat ini? Kepada Ibu Siva Yala Iksanti. Baik, pencegahan flu burung dalam masyarakat umum yaitu bisa menjaga daya tahan tubuh dengan makan makanan yang bergizi, kemudian mengolah daging unggas dengan benar dan sampai matang, kemudian memilih daging unggas yang sehat dan terbebas dari virus, kemudian menjaga kebersihan diri sendiri dan juga lingkungan sekitar, kemudian hindari membeli daging unggas dari daerah yang diduga terjangkit virus flu burung, dan terakhir menutup hidung dan mulut saat bersin atau batuk untuk menghindari penyebaran virus melalui udara. Baik, terima kasih. Berarti bisa saya simpulkan bahwa ibu-ibu sekalian sudah paham sekali ya. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Rendra. Baik, terima kasih atas waktunya saudari rekan saya, Tasya Uspania, yang telah memberikan kesempatannya kepada saya untuk melanjutkan kegiatan penyuluhan hari ini. Tadi kan udah dijelaskan oleh saya dan juga saudari Tasya Uspania terkait dengan flu burung. Nah, nanti sebagai bentuk evaluasinya juga tadi sudah ditanyakan oleh saudari Tasya. Dan kemudian saya ingin menanyakan kepada saudari Rahayu Salisaningrum, kepada Ibu Rahayu. Tadi kan udah ditanyain tentang apa pengertian flu burung. Nah, sekarang apakah bisa melengkapi pengertian dari flu burung itu tersendiri? Silakan kepada Ibu Rahayu. Baik. Karena tadi sudah dijelaskan, sekarang sudah paham mengenai pengertian flu burung itu sendiri. Flu burung itu disebut juga avian influenza, adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus influenza tipe A yang ditularkan dari unggas ke manusia. Ada banyak jenisnya flu burung, tetapi hanya beberapa yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Seperti itu. Baik, terima kasih udah betul sekali terkait dengan flu burung. Dan selanjutnya bagaimana sih sebenarnya cara penularan flu burung pada unggas dan juga pada manusia? Silakan kepada Ibu Tiara Fortuna bisa menjelaskan atau menjawab pertanyaan. Iya, cara penularan penyakit flu burung ya Mas ya? Iya betul, silakan dijawab. Pada unggas itu bisa dari kontak langsung
ke unggas yang terinfeksi flu burung dengan unggas yang peka, lalu bisa melalui feses atau kotoran unggas yang terinfeksi flu burung, lalu bisa juga melalui lendir yang keluar dari hidung dan mata, bisa melalui udara, melalui perdagangan unggas, dan tadi disebutkan bisa melalui makanan dan minuman yang terinfeksi dan yang terkontaminasi. Begitu. Baik, betul sekali. Ternyata ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian sudah memahami terkait dengan materi yang telah kami sajikan tadi terkait dengan flu burung, dan semoga saja tujuan dari penyuluhan kita kali ini dapat bermanfaat bagi kami sebagai seorang penyuluh dan juga para bapak dan ibu sekalian sebagai orang yang menerima penyuluhan kali ini. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu semuanya? Saya rasa sudah cukup, Mas. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup, Mas, Mbak. Baik, sepertinya Mas Renda sudah paham semua, jadi tidak ada yang bertanya. Baik, apabila tidak ada yang ditanyakan, sekian penyuluhan yang kami berikan kali ini. Apabila ada salah dari kami, saya Rendra Wismawan dan juga rekan saya Tasya Uspania, kami mohon maaf, kami pamit undur diri, dan ini ada leaflet yang akan kami berikan dan kami kirimkan melalui email atau WhatsApp. Ya, ini dia untuk leaflet yang akan kami berikan nanti. Silakan Bapak Ibu semua bisa mencermati dan juga membaca terkait dengan materi yang kami sajikan tadi terkait dengan flu burung khususnya ya. Jadi jauh dari flu burung, kita semua sehat. Oke. Sekali lagi apabila kami mempunyai kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.